Selamat sore teman-teman. Di sini kita akan mulai tentirnya. Mungkin dari perkenalan dulu. Aku salah satu yang handle materi ekonomi mikro bersama Bang Randi dan juga Bang Lae. Tapi sebelum mulai, kan kemarin dari Body Help-nya itu mintanya TM2, TM3 sama TM4. Untuk formatnya nih, kalian mau lebih ke belajar latihan soal atau materinya? Atau kira-kira teman-teman mau kita bahas soal tahun lalu kah atau gimana? Mungkin boleh ada yang speak up. Oke, dari Trinur Hijab bilangnya boleh bahas soal eh mungkin coba saya tanyakan sebentar. Oke, jadi kita ada soal dari tahun lalu dan sebentar saya tunjukkan soalnya. Oke, apakah sudah terlihat untuk soal UTS tahun lalunya? Udah Lex. Oke. Mungkin kita juga bisa sambil ngerjain bareng untuk nomor. Oke, kita langsung aja. eh Dalam analisis mikroekonomi, konsep trade-off itu mencerminkan apa? Mungkin ada teman-teman yang ingin menjawab. Saya Kak, Ya, jawabannya apa? saya Kak. Oh, C, oke.
Satu. Oke, benar ya. Jadi trade off itu kita sangat kenal kalau misalnya belajar mikroekonomi sekarang, bahkan mungkin kalau kalian sehari-hari ngomongin prioritas biasanya nanti akan muncul bahasa trade off. Jadi di mana kita tuh kalau milih satu hal harus ngorbanin hal lain karena tidak semua itu bisa dilakukan. Oke, lanjut ke nomor 2. Dalam beberapa bulan terakhir, harga telur ayam di Indonesia mengalami kenaikan karena biaya pakan ayam meningkat tajam. Berdasarkan analisis mikroekonomi, pernyataan mana yang paling tepat? Ada yang mau jawab? Yang A bukan Kak. Jawabannya di sini yang B. Mungkin coba kita bisa dengar alasannya dulu kenapa A, biar kalau dibenerin tuh dibenerin dari pemahamannya. Oh ya, siap. Tadi kenapa boleh dijelasin dulu kayak reasoning kenapa A-nya? Karena menurut saya biaya pakan kan meningkat. Jadi harga telur kan naik. Otomatis permintaannya jadi turun. Gitu Nah, Kak. mungkin kalau saran, jadi kayak ini kan sebenarnya materi tentang shifting kan, tentang shifting kurva supply demand kan. Nah, cara teman-teman lihat tuh adalah mikir dulu kira-kira fenomena yang terjadi tuh ngaruh ke supply-nya apa ke demand-nya. Habis itu baru kita bisa nentuin kira-kira jawaban yang benar tuh yang mana. Misalnya kalau pakan kan, pakan tuh kan pasti lebih ngaruh ke supply-nya daripada demand-nya karena ngaruh ke cost of production-nya juga kan. Sehingga pasti jawaban A tuh bakal kurang masuk akal. Sorry, sorry. Jawaban A tuh kurang masuk akal karena dia demand-nya kan. Sementara pakan tuh lebih ngaruh ke supply. Nah, kira-kira gitu untuk bisa diperbaiki lagi. Kalau tips dari aku. Oke, terima kasih Bang Randi. Jadi mungkin bisa dilihat lagi untuk materi shifting ini, dia tuh POV-nya dari mana nanti, apakah dari supply atau dari yang mau membeli, terus nanti dilihat efeknya gimana. Kita lanjut ke nomor 3. Di sini agak terpotong, aku baca soalnya dulu. Terdapat tiga acara perhitungan indeks biaya hidup, yaitu Ideal Cost of Living Index, Last Price Index, Past Price Index. Dari ketiga metode tersebut, yang digunakan untuk menghitung dasar perhitungan inflasi adalah, oke ini jawaban-jawabannya. Apakah ada yang ingin menjawab? Oke, mungkin karena dia jawabannya itu agak panjang-panjang. Jadi di sini tuh sebenarnya biasanya kalau kayak gini, ini kan tiga, tiga ini acara perhitungannya ini ada rumusnya kan. Nah itu kalian bisa fokus ke rumusnya itu. Kalau dilihat dari ini jawabannya yang B, jadi reasoningnya itu kenapa kita bisa lihat dari rumusnya sendiri. Dia itu pakai bundle barang yang sama, tapi dia bandinginnya pakai periode yang berbeda. Jadi kalau di rumusnya itu kan sigma PT kali Q0 dibagi sigma P0 kali Q0. Jadi bundle barangnya itu tetap sama, tetapi di sini dipengaruhi oleh waktunya. Jadi bisa lihat inflasinya kan kalau kayak gitu. Jadi gitu. Untuk biasanya kalau soal udah sepanjang ini, kalian mungkin bisa ingat rumusnya kembali. Gitu.
Lanjut ke nomor 4. Jika diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah QD, Q demand, sama dengan 50 minus 2P, berapakah jumlah barang yang diminta saat harganya 10? P di situ adalah price, jadi ini semuanya tinggal masukin aja matematika dasar, jawabannya itu yang C. Jadi P-nya itu kan 10, tinggal masukin aja 50 kurang 2 kali 10. 50 kurang 20 sama dengan 30. Jadi barang yang diminta atau Q demand-nya itu adalah 30 unit. Apakah ada yang masih bingung atau udah jelas? Oke, sepertinya aman. Lanjut ke nomor 5. Diketahui CPI tahun 2000 adalah 172 dan CPI tahun 2023 adalah 270. Jika harga nominal nasi kotak pada tahun 2023 adalah 27.000, berapa harga real nasi kotak tersebut dalam rupiah tahun 2000? Ini memakai rumus harga real. Ada yang bisa menjawab? Oke, karena tidak ada yang ingin menjawab. Dulu kalau triknya aku ingatnya nih rumusnya kayak perbandingan satu garis gitu. Jadi harga real per CPI tahun dasar sama dengan harga nominal per CPI tahun yang sesuai. Jadi pokoknya tuh eh, harga real kan ditanya 2000 kan, terus CPI tahun 2172. Jadi yang kita cari itu nanti X per 172 sama dengan 27.000 per 270. Coba mungkin aku tulis saja di itunya. Aku buat ininya, layarnya.
Oh sorry, tadi aku commit ya. Ya, jadi ini untuk rumusnya yang dipakai untuk mengerjakan soal seperti ini. Terus mungkin sebelum melanjutkan nomor 6 yang akan dilanjutkan oleh abang yang lain, aku pengen tanya dulu, di sini ada yang diajarin sama Pak Taufik Raharjo nggak ya? Oke, mungkin nggak ada. Jadi mungkin kalau untuk soal-soal PG itu pengalamanku kebanyakan ngambil dari punya Pak Taufik, kuis-kuisnya Pak Taufik sama kuis akhirnya Pak Taufik. Jadi kalian bisa cari teman kalian yang dosennya Pak Taufik biar latihan kuisnya tuh banyak. Oke, nomor 6 dan selanjutnya saya serahkan ke bang-bang yang lain. Oke, kayaknya aku bakal lanjutin. Jadi ya seperti pembahasan sebelumnya, aku bacain dulu soalnya. Di sini tentang elastisitas. Jadi di sini dikasih data harga satu barang tuh dari 30 naik jadi 33. Kemudian itu dari segi perubahan price-nya, dari segi perubahan kuantitinya, dia tuh berubah dari 1.200 ke 1.050. Terus ditanya berapakah elastisitasnya. Nah, di sini mungkin langsung ku jawab aja karena kalau nanti teman-teman ngitung bakal lama. Jadi sebenarnya ini juga termasuk apa ya? Termasuk tipe soal yang kalian harus menghafal rumus sebenarnya. Jadi tinggal kalian masukin aja ke rumus elastisitas. Itu tuh delta Q per delta P. Jadi perubahan kuantitasnya berapa dibagi perubahan price-nya berapa dikali sama harga awal per kuantitas awal. Jadi perubahan kuantitasnya itu tuh bisa kita lihat dia dari 1.200 menuju 1.500, sorry, 1.050. Kemudian untuk perubahan ini berarti akhir kurang awal ya teman-teman. Jangan awal kurang akhir, akhir kurang awal. Sehingga 1.050 dikurang sama 1.200. Berarti negatif 50. Kemudian dibagi sama perubahan harganya. Akhir kurang awal, 33 kurang 30. Berarti minus 1.050 dibagi sama 3.000. Nah, tinggal kita kali sama harga awal per kuantitas awal. Harga awalnya itu 30, kuantitas awalnya 1.200. Nanti tinggal kita hitung, itu tinggal dimasukin aja, tinggal kita hitung, bakal kita dapat negatif 1,25. Sebenarnya untuk inelastis, elastisnya tuh karena kita udah dapat angkanya, jadi pasti nyesuaiin sama yang C. Nyesuaiin sama yang hasil hitungannya kita. Jadi jawabannya di sini yang C, teman-teman. Jadi nanti mungkin tipsnya kalian hafalin lagi rumusnya, dan nanti tinggal dimasukin aja. Oke, kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke nomor 7. Di sini aku bacain dulu. Hukum utilitas marginal yang semakin menurun, diminishing atau diminishing marginal utility, menjelaskan bahwa, aku baca dulu optionnya, nggak apa-apa, biar kita bisa bandingin. Yang A tuh dia bilang ketika pendapatan meningkat, tambahan konsumsi suatu barang akan berkurang. Yang B, semakin banyak barang dikonsumsi, konsumen akan mendapatkan kepuasan yang lebih tinggi. Yang C, tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap yang diperoleh dari setiap unit tambahan barang akan berkurang seiring dengan bertambahnya konsumsi barang tersebut. Kemudian yang D, tambahan hasil produksi akan menurun seiring dengan meningkatnya jumlah faktor produksi yang digunakan. Di sini, karena ada mungkin diminishing marginal tuh pasti sering teman-teman dengar. Nanti dia tuh bisa beda-beda. Karena di sini soalnya tuh adalah utility. Utility kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia artinya kepuasan, maka yang lebih relate itu adalah yang C, teman-teman. Sebenarnya konsep diminishing marginal itu artinya ketika kuantitas bertambah, maka tambahan atau marginnya tuh, margin kan bisa kita artikan selisih. Bisa teman-teman artikan selisih antara kepuasan dan cost yang kita keluarkan, atau kayak revenue terhadap
cost-nya, artinya selisihnya tuh akan makin tipis semakin banyak kuantitasnya. Di sini yang paling relate, yang paling mendekati adalah yang C. Di sini option C, tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap unit tambahan barang akan berkurang seiring dengan bertambahnya konsumsi barang tersebut. Nah, kira-kira seperti itu untuk yang nomor 7. Kita lanjut ke nomor 8. Sebentar. Dalam teori preferensi konsumen, kurva indiferensi tidak pernah bersilangan karena yang A, konsumen rasional tidak memilih dua keranjang yang berbeda. Yang B, konsumen hanya menyukai satu jenis barang. Yang C, preferensi konsumen tidak dapat dibandingkan. Yang D, hal tersebut melanggar prinsip transitivitas. Mungkin teman-teman ada yang mau mencoba menjawab? Dari Trinur Hijah di chat jawab D, Bang. Oh, jawab D. Oke, udah benar ya itu sebenarnya. Jadi ini bisa kita kaitkan sama kalau nanti indifferent curve tuh ada beberapa prinsip, salah satunya yang transitivitas. Jadi ini bisa dimasuk masuk juga ke soal yang apa ya tipenya, tipe hafalan sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman hafal prinsip-prinsipnya, jadi dari berbagai opsi nih kita bisa eliminasi A sampai C. Jadi bukan penjelasan, maksudnya jawaban yang D itu sudah benar karena sesuai dengan aturan-aturan dalam membuat kurva indifferent indifferent curve. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 ini mirip-mirip soal 5 atau 4 yang tadi tentang matematika. Jadi ini tinggal kita masukkan saja yang nomor 9. Jadi di sini adalah fungsi utilitas. Jadi berapa utilitas yang kita dapat atau kita terima ketika kombinasi dua barang, yaitu food dan juga clothing. Di sini F dan C-nya tinggal kita substitusikan dengan berapa kuantitas food dan juga clothing-nya. Berarti F-nya kita ganti 6 dan juga C-nya kita ganti 4. 2 dikali 4, 8. 8 tambah 6, 14. Berarti jawaban nomor 9 adalah yang B. Nah, kira-kira seperti itu. Kita lanjut yang nomor 10. Di sini nomor 10 juga masih relatif gampang. Jika total produk yang dihasilkan oleh 4 unit tenaga kerja adalah 120 unit, maka rata-rata produk tenaga kerjanya adalah, nah di sini mungkin teman-teman bisa lihat kembali yang waktu SD sampai SMA hitung rata-rata. Hitung rata-rata itu kan kayak kita total semua berapa, kita bagi dengan jumlah orang atau jumlah datanya berapa. Nah di sini soalnya relatif sederhana, jadi untuk mengetahui rata-rata tenaga kerja, jadi maksud dari average product ini itu tuh seperti satu tenaga kerja tuh menghasilkan berapa kira-kira, berapa output. Jadi untuk mengetahuinya, kita tinggal membagi total outputnya dalam unit dibagi dengan total pekerjaannya ada berapa. 120 dibagi 4. Berarti jawabannya 30 yang C. Oke, ini berarti aku lanjutin lagi apa? Boleh aku run. Oh ya, oke. Baik teman-teman, kita belajar sekarang yang nomor 11. Nomor 11 ini dari opsi A dan D kita akan cari pernyataan mana yang kurang tepat. Mungkin teman-teman ada yang mau ngasih insight dulu, kira-kira. Atau mungkin boleh kita baca satu-satu ya. Yang pertama, ketika nilai produk rata-rata sama dengan nilai marginal produk, maka produksi berada di titik minimum. Ini tuh materinya tentang teori produksi, teman-teman. Jadi nanti di materi teori produksi ini kita akan belajar kurva eh, produksi perusahaan, baik dalam
produksi jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kalau yang A, ini tuh sebenarnya udah langsung ketemu jawabannya kalau ini tuh salah karena dalam kurva produksi ketika APL atau average product labor-nya sama dengan MPL-nya atau marginal product of labor-nya itu artinya dia berada di titik maksimum, bukan berada di titik minimum. Karena kalau MPL itu kan, kalau APL itu kan rumusnya eh, total product dibagi L-nya ya. Nah, ketika MPL itu kan delta TP-nya, ketika delta TP-nya itu sama dengan APL-nya, berarti itu kondisi ketika perusahaan itu perubahannya sama dengan rata-rata maksimum produksinya. Misalkan kalau MTP MPL-nya itu kecil, maka dia akan menarik APL kan. Jika MPL kecil, maka APL akan turun. Ketika MPL besar, maka APL akan naik gitu. Ketika MPL dan APL ini sama, maka dia akan berada di titik maksimum kayak gitu. Ini jawabannya A, tapi coba kita analisis jawaban B sampai D ya. Yang B-nya, increasing marginal return adalah keadaan di mana penambahan satu input akan menambah output dalam jumlah penambahan output semakin lama semakin besar. Betul, karena dia increasing. Yang C-nya, diminishing marginal return adalah keadaan di mana penambahan satu input akan menambah output, namun jumlah penambahan output ini semakin lama semakin kurang. Ini betul. Diminishing total return adalah keadaan di mana penambahan input akan menurunkan total output. Ini juga betul. Ini hafalan mutlak. Jadi kalau materi teori produksi itu teman-teman harus bisa menguasai yang eh, setidaknya tiga hal. Yang pertama produksi dalam jangka pendek, yaitu nanti ada marginal return-nya. Kalau produksi jangka panjang ada economic scale, kemudian hubungan variabel yang ada dalam kurva gitu. Nanti coba kita bahas lebih lanjut ya kalau teman-teman mau. Yang nomor 12-nya. Nah, ini yang nomor 12. Pernyataan mana yang tepat terkait perbedaan antara return to scale dan marginal returns. Jadi, teman-teman, dalam teori produksi, ketika perusahaan memproduksi dalam jangka pendek dan jangka panjang, itu kan berbeda ya. Dalam jangka pendek, diasumsikan bahwa dari dua variabel ada satu variabel tetap dan satu variabelnya yang satu fix variabel, yang satu fix, yang satu jadi variabel gitu kan. Kalau di jangka panjang, kedua komponennya KL-nya itu sama-sama variabel. Nah, ketika di jangka pendek ada satu komponen yang bersifat tetap, maka muncul marginal returns. Jadi marginal returns ini adalah istilah yang muncul ketika produksi jangka pendek. Untuk produksi jangka panjang, munculnya itu returns to scale. Coba kita cek mana pernyataan yang paling tepat. Yang A, return to scale menghitung perubahan tingkat produksi dari perubahan satu atau dua faktor produksi. Marginal returns menghitung perubahan tingkat produksi dari perubahan satu produksi. Yang A ini yang return to scale-nya salah karena return to scale itu menghitung perubahan tingkat produksi dari semua faktor produksi, bukan dari satu atau dua, melainkan dua-duanya gitu. Jadi itu salah pernyataannya. Untuk pernyataan lanjutan, marginal returns menghitung perubahan tingkat produksi dari perubahan satu faktor produksi itu benar, karena tadi yang sudah saya mention, kalau marginal returns itu digunakan di jangka pendek, di mana satu komponennya atau satu faktor produksi itu bersifat tetap, yang lainnya bersifat variabel. Itu. Jadi yang A ini salah ya. Yang B, return to scale menghitung perubahan tingkat produksi dari perubahan seluruh faktor produksi, betul. Marginal returns menghitung perubahan tingkat produksi dari perubahan satu faktor produksi. Ini juga betul. Jadi kemungkinan jawabannya itu adalah bola. Coba yang kita cek yang C. Return to scale menghitung perubahan tingkat produksi dari perubahan satu faktor produksi itu salah karena return to scale itu dari semua faktor atau dari dua faktor. Jadi C salah. Yang D. Return to scale menghitung perubahan tingkat produksi dari perubahan suatu faktor produksi betul. Marginal return menghitung perubahan tingkat produksi dari perubahan suatu salah. Marginal return itu cukup satu. Jadi udah dapat ya nomor 12 itu jawabannya eh bola. Nomor 13. Skala ekonomi atau economic scale adalah kondisi di mana yang A, perusahaan mampu memproduksi dengan barang pada biaya minimum kurang tepat. Yang B, produktivitas tenaga menurun seiring dengan peningkatan jumlah tenaga kerja. Ini tuh bukan economic scale, tapi diminishing marginal of labor-nya. Jadi semakin banyak tenaga kerja, maka produktivitas per tenaga kerja itu semakin berkurang. Yang C, biaya produksi rata-rata jangka panjang menurun seiring dengan peningkatan volume atau perusahaan. Betul.
biaya rata-rata produksi dapat dikurangi dengan menggunakan sumber daya yang sama untuk memproduksi beberapa jenis produk. Bukan. Jadi economic of scale itu tuh dalam jangka panjang ketika perusahaan memproduksi itu ada kurvanya. Jadi ada kurva economic of scale, dan satu lagi itu ada kurva yang ke atas. eh Bentar. Pokoknya intinya kalau dalam economic scale itu yang pertama dia mengalami di economic of scale turun ke bawah, kemudian nanti dia flatnya itu udah ada di economic of scale. Kondisi ketika di jangka panjang, karena di jangka panjang komponen produksi capital and labor itu adalah variabel, artinya bisa berubah-ubah, maka ketika dalam jangka panjang biaya produksinya itu akan semakin menurun seiring dengan bertambahnya jumlah volumenya, volume atau output yang diproduksi. Jadi biaya produksi per output, jadi kan biaya dibagi output dalam jangka panjang ketika output atau Q-nya bertambah, maka biaya produksi per output semakin kecil karena pembaginya semakin banyak gitu. Nah, kondisi ini dalam perusahaan dalam jangka panjang teori produksi dikatakan perusahaan mengalami economic of scale gitu. Nomor 14. 14. Biaya yang sudah dikeluarkan atau direalisasikan dan tidak bisa dibatalkan atau dikembalikan lagi adalah ini tuh materi tentang jenis-jenis biaya biasanya di pertemuan pertama ekonomi mikro teman-teman. Coba kita cek dulu di opportunity cost. Opportunity cost itu adalah biaya yang timbul, biaya yang hilang karena kita memilih pilihan lain yang menurut kita lebih baik daripada pilihan yang satunya. Jadi sebenarnya biaya opportunity cost ini tidak sesuai dengan pernyataan tidak bisa dibatalkan. Opportunity cost itu bisa kita ganti, kita ubah tergantung pilihan yang kita punya. Artinya bisa dihindari sebenarnya, gitu. Berarti pernyataan A kurang tepat untuk mewakili pernyataan di soal nomor 14. Yang B, economic cost. Economic cost itu adalah accounting cost ditambah opportunity cost. Jadi dalam ekonomi mikro, kita memandang biaya atau cost itu dalam bentuk economic cost, bukan hanya accounting cost doang. Acronym cost itu accounting plus opportunity, jadi tidak sesuai dengan pernyataan nomor 14, jadi bukan B jawabannya. Coba cek sunk cost. Nah, sunk cost ini merupakan biaya yang sudah direalisasikan dan tidak bisa lagi dibatalkan dan tidak bisa lagi dikembalikan entah perusahaan itu melanjutkan programnya atau tidak. Contoh sunk cost yang paling terkenal adalah R&D, Research and Development. Bayangkan misalkan teman-teman adalah perusahaan yang besar, let's say perusahaan skincare gitu ya, ingin meluncurkan produk baru. Jadi sebelum produk baru ini diluncurkan, kita melakukan biaya research dulu dan development. Udah keluarin nih misalkan 1 miliar gitu. Setelah research and developmentnya selesai, kita akhirnya melakukan analisis terhadap hasil research itu. Lebih baik produknya tidak usah diluncurkan gitu. Nah, entah produknya nanti diluncurkan ataupun tidak, biayanya sudah terjadi. Jadi, biaya itu tidak bisa lagi dipulihkan. Maka itu disebut biaya sunk cost. Kalau yang D, accounting cost adalah cost yang diukur secara akuntansi. Ini bukan pengertian yang di nomor 14, jadi nomor 14 jawabannya cantik. C. Oke, sekarang nomor 15. Nomor 15, degree of economic scope merupakan perhitungan yang digunakan untuk mengukur penghematan biaya yang digunakan untuk memproduksi barang yang berbeda secara bersama-sama. Jadi konteks materi dari soal ini adalah jika ada dua perusahaan, perusahaan A dan perusahaan B, ingin memproduksi suatu barang, let's say lah produk X. Pertanyaannya adalah, apakah jauh lebih hemat secara biaya jika dua perusahaan memproduksi barang yang sama atau satu perusahaan memproduksi satu barang X dan perusahaan yang satunya lagi memproduksi barang Y. Jadi kita akan mempertimbangkan nih, apakah eh, produk itu diproduksi oleh satu perusahaan saja atau tidak. Itu. Nah, dalam economics of scope,
Jika SC-nya itu lebih besar dari nol, berarti memproduksi dua produk bersama akan lebih murah daripada terpisah gitu. Jadi misalkan ada suatu pabrik mobil misalkan, itu akan jauh lebih hemat kalau perusahaan itu memproduksi eh, misalkan bagian dalam mobil dan spare part mobilnya kayak gitu, daripada harus didirikan perusahaan baru untuk memproduksi khusus spare part doang. Nah, coba kita opsinya. SC sama dengan 0, dua jenis barang diproduksi secara bersama atau tidak bersama-sama. Yang A itu salah ya. Karena sebenarnya kalau dia SC-nya harus lebih besar dari 0 ketika suatu perusahaan memproduksi dua barang, intinya itu. Kalau misalkan yang B, SC lebih besar dari 0, dua jenis barang diproduksi secara bersama lebih menguntungkan dibandingkan perusahaan individu. Ini benar karena jika SC-nya lebih besar dari... Bentar dulu. Kalau SC itu ada rumusnya. Jadi teman-teman ketika menghitung SC, sebentar. Jadi untuk mencari SC ini, economic of scope ini adalah cost dari produk satu ditambah cost produk dua dikurangi cost ketika kedua produk itu diproduksi bersamaan oleh satu perusahaan dibagi cost ketika eh, biaya atau ketika barang itu diproduksi secara bersama-sama. Jadi SC sama dengan C Q1 tambah C Q2 kurang C Q1 Q2 dibagi C Q1 Q2 gitu. Jika SC-nya positif, terjadi economic of scope, artinya memproduksi bersama lebih murah daripada memproduksi secara terpisah. Nah, kalau SC sama dengan nol, itu artinya tidak ada dampaknya. Jadi kalau mau diproduksi bersama, diproduksi tidak bersama tuh tidak ada dampak yang signifikan gitu. Jadi yang A ini dua jenis barang dapat diproduksi bersama atau tidak bersama. Sebenarnya benar sih pernyataannya, tidak totally salah. Cuman kita cari yang jauh lebih tepat dulu ya. Kalau SC sama dengan nol berarti memproduksinya itu tidak ada keuntungan. Mau kita barang produksi mau nggak ada untung gitu. Kalau dia SC lebih dari nol berarti dua barang itu diproduksi oleh satu orang aja biar lebih untung. Jika barang itu diproduksi oleh dua orang atau dua perusahaan itu jadi tidak untung gitulah intinya. Kalau berarti mungkin di sini kita keep jawabannya B dulu ya. Kalau yang C, SC kurang dari nol, dua jenis barang diproduksi secara bersama lebih menguntungkan salah, itu SC lebih besar dari nol. Yang D, SC sama dengan nol, dua jenis barang diproduksi bersama lebih menguntungkan salah. Jadi C, D salah, yang A fairly mungkin bisa benar, tapi yang paling tepat jawabannya B. Jadi nomor 15 B ya. Lanjut, nomor 16. Ini nomor 16 kurva permintaan perusahaan persaingan sempurna berbentuk. Nah, di sini teman-teman UTS kita belajar tentang jenis-jenis pasar. Pasar pertama yang dipelajari untuk UTS adalah PPS atau pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna ada beberapa ciri yang memang harus dihafal teman-teman. Pasar persaingan sempurna itu artinya penjual dan pembeli adalah price taker. Artinya eh, harga itu telah ditetapkan oleh pasar. Tuh. Pasar persaingan sempurna itu terjadi ketika banyak penjual dan pembeli yang ada di pasar. Jadi ketika satu orang penjual berusaha mengubah harga, maka dia akan tersingkir dari pasar. Di pasar persaingan sempurna, semua pihak itu tuh eh, tidak tidak diuntungkan jika membuat eh, harganya sendiri, karena harganya itu sudah ditetapkan oleh pasar. Yang ketiga, dalam pasar persaingan sempurna, barang yang dijual itu biasanya homogen, mirip semua. Contoh pasar persaingan sempurna yang paling umum adalah barang-barang hasil pertanian seperti beras, jagung, ubi gitu-gitu. Kemudian ini pernah apa ditanyakan di soal UTS kalau apakah ada di dalam dunia nyata pasar pasar persaingan sempurna? Jawabannya hampir tidak ada. Karena idealnya pasar dalam lingkungan masyarakat itu kan di pasar persaingan sempurna sangat ideal ya. Harganya ditentukan, jumlah yang diproduksi juga tetap, jadi tidak ada DWL atau dead weight loss. Padahal sebenarnya di pasar tuh akan selalu ada eksternalitas, akan selalu ada DWL gitu. Nah, coba kembali ke konteks pertanyaannya.
kurva permintaan perusahaan bersaing sempurna berbentuk, jawabannya itu kurva permintaan kan yang demand ya. Jadi dalam pasar persaingan sempurna, price itu akan flat. Jadi dia akan satu titik aja. Kalau teman-teman bisa membayangkan kurva Kartesius, garis tegak adalah harga, garis horizontal adalah kuantitas, maka price itu akan satu titik horizontal. Misalkan harganya $5, maka dia akan horizontal aja $5 gitu. Perubahan ketika perusahaan di pasar persaingan sempurna ingin meraih untung yang lebih banyak, mereka tidak bisa mengubah harga. Yang mereka bisa ubah adalah menambah kuantitas barang yang diproduksi gitu. Jadi misalkan harganya 5 dijual 20 biji dapat 100. Kalau pengen lebih banyak untung maka harga 5 jual 100 biji dapat 500 kayak gitu. Jadi nomor 16 ini jawabannya permintaannya itu berbentuk horizontal. Jawabannya adalah menjawab pertanyaan nomor 17, pada pasar kompetitif sempurna atau pasar kompetitif akan memperoleh keuntungan maksimal jika menetapkan tingkat harga lebih tinggi biaya margin. Salah karena di pasar kompetitif harga sudah ditetapkan. Jadi penjual tidak bisa menetapkan harga, pembeli juga tidak bisa mempengaruhi harga. Jadi yang A salah. Yang B, membeli tingkat output di mana biaya total rata-rata mencapai titik maksimum. Kita keep dulu, belum terlalu tepat biasanya. Coba yang C, menetapkan tingkat harga sama dengan pendapatan marginal. Jangan, karena kalau harganya sama dengan pendapatan marginal, MR harus sama dengan MC. Wait, bentar. Yang di memilih tingkat output di mana penurunan marginal sama dengan... Oh, oke. Nomor 7 itu jawabannya D. Jadi teman-teman, di hampir semua pasar, agar keuntungan itu maksimal, di pasar persaingan kompetitif, sorry, marginal revenue harus sama dengan marginal cost. Itu salah satu karakter yang eh, yang ada di pasar persaingan sempurna. Karena di pasar persaingan sempurna itu kan tidak ada ekonomi keren ya. Ya, betul, betul, betul. P sama dengan MR dan MR sama dengan MC. Jadi nanti kalau di pasar persaingan sempurna tuh garis P-nya itu P sama dengan MR, D sama dengan P sama dengan MR sama dengan AR sama dengan MC. Jadi nanti kalau teman-teman di buku Pindik, teman-teman pakai pakai buku Salvatore ya. Di buku Pindik itu tuh lebih jelas karena nanti ada tabelnya. Dia bikin tabel. Nanti dari tabel itu teman-teman bisa lihat persamaannya. Bahwa harga, let's say $5, itu akan sama dengan average AR-nya, akan sama dengan MR-nya, akan sama dengan MC-nya. Kayak gitu, di titik maksimalnya. Tuh. Thank you ya, tadi siapa yang udah ngetik ya? eh Mbak Coklat, thank you so much for the reminding. Oke. Nomor 18, dalam jangka pendek, perusahaan di pasar persaingan sempurna akan menutup usahanya untuk sementara. Ini jawabannya D. Wait, yang C ya. Wait, sebentar ya. Kayaknya apakah ini jawaban ada yang double? Karena kan kalau di pasar kompetitif itu P akan sama MR kan, itu benar. Dan MR akan sama MC kalau ingin maksimasi maksimasi profit. MR sama dengan MC. Sebentar ya teman-teman, aku coba cari di bukunya dulu. Oke, jadi kalau emang langsung dilihat dari bukunya tuh C itu bisa benar, tapi sebenarnya tuh di sini tuh kita fokusnya ke perusahaannya. Jadi keuntungan maksimal itu tuh lebih benar yang D itu karena meskipun di pasar kompetitif atau di pasar yang lain,
keuntungan maksimal tuh dia tuh fokusnya di MC sama dengan MR. Nah, kalau di sini kan emang pertanyaan kompetitif kan, makanya dia P sama dengan MR sama dengan MC. Tapi di sini tuh fokus yang soalnya lebih mau tuh keuntungan perusahaan tuh pada pasar akan memperoleh keuntungan maksimal jika. Jadi lebih fokus ke keuntungan maksimalnya tuh di mana oleh perusahaan itu. Dan kalau by bukunya sendiri selalu keuntungan maksimal itu di MC sama dengan MR gitu. Oh, izin nambahin juga, thank you Alex atas tambahannya. Untuk Mbak Coklat, jadi gini, P sama ML itu benar bahwa eh, jadi nanti teman-teman di UAS akan belajar banyak jenis pasar ya, monopoli, oligopoli, monopolistik, dan sekarang PPS. Jadi ada 4 jenis pasar yang akan teman-teman pelajari. Inti dari mempelajari 4 jenis pasar ini, teman-teman harus tahu bagaimana sih caranya perusahaan meningkatkan keuntungannya. Itu nanti akan belajar gimana caranya perusahaan meningkatkan keuntungan di eh, pasar persaingan sempurna, monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Nah, di semua pasar ini, agar perusahaan itu untung, eh, marginal revenue-nya harus sama dengan marginal cost-nya. Itu tuh udah kayak golden rule. Nah, khusus untuk pasar persaingan sempurna, memang dalam tabel kalau di bukunya Pindik, itu tuh angka dari P sama dengan MR. Tapi keputusan untuk menentukan eh, keuntungan maksimal itu ada ketika di titik MR sama dengan MC, perpotongan antara MR sama dengan MC-nya gitu. Yang C benar secara teoritis, P sama MR, tapi bukan alasan untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Kayak gitu deh intinya. Agar dia untuk maksimal itu MR harus sama dengan MC. Karena kebetulan MR sama dengan P sama dengan MC. Nah, kenapa hal ini perlu di underline? Nanti di perusahaan lain, misalkan monopolistik, P itu tidak sama dengan MR. Gitu. Bisa bisa jadi P-nya lebih besar dari MR-nya. Tapi tetap MR-nya harus sama dengan MC. Gitu. Gitu, Mbak. Mungkin boleh mau ada yang bingung lagi? Jadi MR itu harus sama dengan MC, tidak selamanya MR sama dengan P. Karena di perusahaan lain, di pasar yang lain, P itu bisa jadi lebih besar atau lebih kecil dari MR, gitu istilahnya. Oke, aman ya. Terima kasih ya. Terima kasih juga, Lex. Nomor 18, dalam jangka pendek, perusahaan di pasar persaingan sempurna akan menutup usahanya untuk sementara. Itu jawabannya lebih kecil dari AVC, karena kalau lebih kecil dari, price-nya lebih kecil dari variable cost. Perusahaannya akan menutup jika perusahaan price-nya harga jualnya lebih kecil dari AVC atau lebih rendah dari biaya variabel rata-rata. Karena setidaknya itu perusahaan masih inilah punya punya kemampuan untuk menutup biaya variabel gitu. Kalau dia biaya variabel tidak tertutup, maka harusnya dia langsung tutup permanen. Jadi kalau P kurang dari ATC, dia tutup permanen. Tuh. Eh, Nomor 19, dampak kuota impor terhadap pasar domestik adalah. Ini nanti teman-teman belajar materinya tentang kebijakan pemerintah. Ada kebijakan impor, kebijakan tarif impor, kuota impor, kebijakan pajak dan subsidi. Di sini yang ditanya kuota impor ya. Berarti artinya kalau kuota impor itu pemerintah memberikan membatasi jumlah produk impor. Jadi kayak pro- misalkan kuotanya 5.000 ya maksimal 5.000, atau misalkan kuotanya minimal 5.000 berarti harus lebih lebih besar dari 5.000 gitu. Yang dibatasi adalah jumlah Q-nya yang dibatasi. Jika misalkan pemerintah membatasi jumlah yang berkurang atau penawarannya berkurang dan permintaan tetap, maka harganya akan naik gitu. Kalau harganya naik, yang senang itu tuh penjual, yang pembelinya atau konsumennya itu tuh merasa dirugikan. Coba kita lihat. Harga produk impor menjelang murah tidak. Produsen dalam negeri mengurangi produksi tidak. Ketika harga naik, produksi akan naik. Permintaan atas produk produksi meningkat tidak. Harga barang meningkat karena pembatasan impor, betul. Jawabannya D. Sejauh ini aman ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya biar kita lanjut nanti ke soal yang esainya. Yang nomor 20, manakah pernyataan di bawah ini yang benar terkait efek pengenaan pajak dalam produksi barang?
Yang A, pengenaan pajak akan menekan biaya produksi. Jawabannya tidak. Ketika pajak itu ada, maka biaya produksi akan naik ya. Jadi yang A itu salah. Yang B, pengenaan pajak akan menaikkan harga produksi karena terjadi penurunan biaya marginal. Jawabannya juga salah. Ketika perusahaan, let's say, ketika memproduksi satu pulpen harganya 5.000, kemudian dipajaki, maka biaya memproduksi satu pulpen itu jadi 6.000, let's say. Maka ketika harga produksi naik jadi 6.000, biaya marginal juga akan naik. Jadi yang B ini salah ya. Menaikkan harga produksi terjadi penurunan biaya marginal itu salah. Harusnya naik biaya marginalnya. Yang C, pengenaan pajak akan menaikkan harga barang dan meningkatkan biaya marginal. Oke, betul. Bisa jadi keep dulu. Yang D, pengenaan pajak akan menaikkan marginal cost yang mendorong perusahaan mengurangi jumlah produksi. Pengurangan produksi akan menggeser kurva penawaran dan membentuk keseimbangan harga baru yang mendorong kenaikan harga barang tersebut. Yang C benar, yang D juga benar. Tapi kalau bisa memilih kan jawabannya D. Kalau yang C mungkin salahnya benar. Boleh izin nambahin? Lanjut Mas Randi. Oke. Boleh, boleh silakan. Oke, maaf ada kendala jaringan. Oke, izin menambahkan yang nomor 20. Di sini mungkin kenapa 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 menurutku C itu kurang tepat dibanding yang D? Karena di C itu ada poin tentang harga barang yang naik. Kenapa menurutku ini kurang pas? Karena pajak itu tuh dampaknya ke kos perusahaan dan cost of produksinya perusahaan. Karena perusahaan harus mengeluarkan kos tambahan karena ada pajak tersebut. Sehingga yang kita bisa tahu pasti berpengaruh itu adalah di biaya marginalnya. Sedangkan kalau price-nya itu tuh masih belum pasti 100%. Karena mungkin perusahaan yang normal akan menaikkan price ketika cost of production-nya naik, cost of production-nya naik. Ketika ada biaya bahan bakunya naik atau mungkin ada biaya-biaya tambahan yang membuat HPP-nya naik, perusahaan cenderung akan menaikkan harga jual karena ingin mempertahankan margin dan ingin untung. Tetapi untuk kita bisa memastikan apakah perusahaan yang menghadapi pajak ini dia pasti menaikkan harga itu tuh belum tentu karena mungkin saja perusahaan tuh punya strategi tertentu dalam menetapkan harga. Misalnya dia pakai predatory pricing atau mungkin dia sengaja menjual dengan harga murah untuk mendapatkan customer dan segala macamnya. Sehingga yang jawaban J ini benar, tapi tidak bisa dipastikan 100% untuk yang menaikkan harga. Karena biaya itu pasti naik 100%, tapi harga pasti naik itu belum tentu. Sehingga jawaban yang D itu bisa kita bilang lebih tepat dibanding yang C. Mungkin kira-kira itu saja. Alright, terima kasih Mas buat tambahannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan, diperbolehkan.
Ini coklat juga menanyakan lagi tadi eh di C harga produk mungkin minta dijelasin ulang. Kalau price-nya kurang dari ATC, lebih baik perusahaan itu tutup dalam jangka panjang. Tapi kalau price-nya kurang dari AVC, dia tutup sementara aja dulunya. Tuh. Oke, mungkin untuk membantu memperkaya pemahaman kalian, di sini juga udah ada kuis yang disiapkan sebentar. Nah, oke, ini kuisnya dari TM3 preferensi konsumen. Mungkin kita akan kerjain bareng, tapi kebanyakan akan aku bantu jawab juga. Kita mulai dari nomor satu. Asumsi dasar preferensi konsumen yang menyatakan bahwa konsumen dapat membandingkan dan memberi peringkat semua keranjang barang. Itu adalah prinsip. Oh ya, mungkin aku juga kasih sebentar. Kasih sumber materinya. D. Oke, coba aku kasih sumber materinya juga. Sebentar ngelek consumer behavior. Positivitas. Oh ini. Nah, itu untuk sumber materinya yang bisa membantu. Jadi, eh, mungkin dari Nick Alan Marpaung mau menjelaskan dulu kenapa jawabannya D, reasoningnya. Oke bang, izin jawab. Karena dari aku baca kemarin kalau Arduino itu dia memberikan peringkat. Tapi hanya sekedar peringkat itu bukan untuk dibandingkan, tapi cuma sekedar satu kedudukan ke satu kedudukan B kayak gitu sih bang. Oke. Oke, dari Trinrijo juga ada jawaban yang B. Jadi di sini jawaban yang benar itu sebenarnya yang B. Nah, itu di PDF yang aku kasih di halaman ketiga. Nah, jadi dia tuh diasumsikan bahwa preferensi konsumen itu bersifat lengkap, komplit. Nah, terus dia konsumen tuh dapat membandingkan dan mengurutkan peringkat semua keranjang yang ada. Jadi di sini jawabannya lebih ke yang B. Gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 2.
Jika dua barang adalah perfect substitutes, maka kurva indiferensinya akan boleh minta PDF. Oh, ya filenya udah aku kirimin lagi. Atau mungkin ntar aku share-nya ubah format biar mungkin bisa sambil baca. Aku bukain juga alasannya di mana. Oke, mungkin ini biar lebih enak. Tapi, nah, nomor 2 ini di halaman 8 sama 9. Nah, ini yang consumer preferences. Jadi di sini perfect substitutes berarti kurva indiferensinya itu akan jawabannya ada di sini. Oke, dari PDF yang gue kasih di sini jawabannya tuh perfect substitutes itu yang lurus ini dan yang lurus ya jawabannya cuma 1D garis lurus dengan MRS konstan. Nomor 3 juga sama pertanyaannya. Dia itu kalau perfect complements. Nah, itu di B ini. Dia berbentuk L. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Utility adalah, mungkin ada yang ingin menjawab. Clue-nya aku tunjukin juga di sini. Mungkin karena bahasa Inggris jadi lumayan susah. Jadi kalau utility ini adalah skor numerik dari tingkat kepuasan konsumen. Dari sini kata-katanya numerical score dari tingkat kepuasan konsumen, kepuasan satisfaction consumer. Oke, oke. Mungkin aku langsung jelasin aja sambil. Oke, benar. Terima kasih, Tri. Nomor 5, garis anggaran mencerminkan itu di halaman 18. Garis anggaran tuh di sini budget line-nya. Jadi jawabannya itu yang A. Oke, thank you Hasna. Benar sekali. Jadi kombinasi barang yang bisa dibeli dengan pendapatan tertentu. Jadi indicates all combination of the commodities for which total money. Jadi total money spent, mungkin clue dari sini aja, total money spent itu bisa dibeli dengan pendapatan tertentu. Itu langsung dihubungin aja. Lanjut ke soal nomor 6. Slope dari budget line adalah nomor 6. Jadi,
Oke, kalau yang ini dari clue di PPT-nya, ini slope-nya ini yang ini. Jadi minus PF per PC. Dia kenapa minus? Karena dia ini eh, ke bawah. Jadi dia itu barang tingkat rasio harga kedua barang itu secara negatif. Kayaknya dia slope-nya itu bentukannya nggak yang ke atas, tapi ini dia slope-nya ke bawah. Lanjut ke nomor 7. Ketika konsumen membeli hanya satu barang dan tidak membeli barang lain, ini disebut 31. Oke, ini langsung ada jawabannya ya. Jadi kalau misalnya dia tuh belinya satu aja, ini buy in extremes. Extremes tuh kayak dia tuh belinya lebih ke satu barang. Dia belinya satu kategori aja dan nggak ada yang lain. Nah, itu namanya corner solution. Kita langsung lanjut. Nomor 8. Jika pendapatan naik dan konsumsi barang itu meningkat, maka barang tersebut adalah ini ada di halaman 50. Nah, ini dia. Sini kan pendapatannya naik, konsumsinya juga ikut meningkat. Fokusnya ke sini. Jadi karena income effect dia itu eh, harganya kan tetap, terus konsumsi barangnya meningkat karena dia ini normal goods. Jadinya dia itu konsumsi barangnya akan naik karena dia purchasing powernya dari pendapatan yang naik itu lebih kuat. Itu untuk penjelasannya. Lalu ke nomor 9. Barang given memiliki ciri utama. Barang given itu di sini. Halaman 53. Oke, di sini jawabannya tuh dia A, konsumsi naik saat harga naik. Jadi dia tuh kurva permintaan yang miring ke atas, upward sloping. Ini aku terjemahin dari PPT-nya, di mana efek pendapatan negatifnya itu sangat besar dan mendominasi. Jadi mendominasi efek substitusinya. Jadi bisa lihat di sini di gambarnya. Sorry. Yang ini karena dia efek pendapatannya itu lebih besar, makanya total efeknya itu dia ke kiri. Karena dia substitution efeknya itu kalah. Nah, jadi di sini makanya dia tuh konsumsinya naik saat harganya naik. Oke, lanjut ke nomor 10. Sekaligus yang menjadi terakhir dari pertanyaan untuk memperkaya materi TM3. Di sini consumer surplus itu adalah, mungkin aku langsung jelasin aja di sini. Pokoknya tuh kalau masalah consumer surplus itu tuh yang harus diingat tuh yang paling sering disebut adalah willingness to pay atau WTP. Nah, WTP di ekonomi mikro itu kan seberapa banyak kita mau bayar. Kan di sini kita anggap aja diri kita sebagai konsumer. Kita tuh mau datang ke toko, terus kita udah cek-cek harganya. Kita lihat rata-ratanya itu di sekitar 1 juta. Nah, yaudah kita tuh willingness to pay-nya kita karena kita udah lihat harga yang ada di online.
atau mungkin informasi yang kita dapat di Google atau dimanapun itu sekitar 1 juta, berarti willingness to pay-nya kita tuh 1 juta. Ternyata waktu kita datang, harganya dia itu cuma 600 ribu. Nah, di situ tuh kan kita ngerasa kayak, oh ternyata lebih murah. Dan itu kita anggapnya keuntungannya kita. Padahal sebenarnya ya harganya segitu. Mungkin kalau digambarin bisa dibilang kayak willingness to pay-nya misalnya di sini kita anggap aja 1 jutanya di sini kan. Ternyata harganya tuh di 600 ribu, anggap aja di sini. Nah, nanti consumer surplusnya tuh dari sini. Ini ke atas ini tuh consumer surplusnya kita sampai batas yang ini. Di consumer surplus. Itu kalau mungkin mau digambarkan nanti saat ada pertanyaan esai. Jadi jawabannya ini tuh yang C, selisih harga yang bersedia kita bayar sama harga aktual. Gitu. Mungkin untuk pengayaan materi 3 bisa sampai sini aja. Oh, mungkin ada yang ingin bertanya dari Nisrina. Oke, izin ku lanjutin ya. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin Oke, boleh lanjut, 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 Ran. boleh tolong ditampilin yang SI dulu nggak yang soal 4. Oh ya, siap. Esai. Soal nomor 4. Oke, udah Oke, kelihatan kamu? Ya. udah. Oke, makasih ya. Jadi di sini aku rencananya bakal bahas dua soal untuk memperkaya juga. Nanti kita bahas nomor 4 sama nomor 1. Kebetulan aku udah buat coret-coretannya di Excel. Jadi mungkin nanti nomor 1 bisa aku bacain sambil nanti aku share screen. Tapi kita lihat dari yang nomor 4 dulu. Di sini nanti aku bacain dulu soalnya, baru nanti aku share screen. Jadi di sini nih tentang mungkin berkaitan sama yang tadi udah sering dibahas di PG tentang gimana memaksimalkan keuntungan. Di sini hitung-hitungannya. Kalau tadi kan lebih sering ke konseptualnya kan. Di sini hitung-hitungannya. Jadi ada perusahaan PT Jaya Makmur. Dia memproduksi barang dengan biaya totalnya kurvanya TC sama dengan 5 Q kuadrat kurang 16.000 Q ditambah 54 juta. Kemudian biaya marginalnya MC sama dengan 10 Q minus 16.000. Kemudian price-nya itu, harga jualnya per satu output, per satu produk adalah 24.000. Kemudian kita disuruh dua. Yang pertama, kita ditentukan pada output mana atau pada key berapa kita harus menjual atau dari sisi PT Makmur harus menjual atau memproduksi barang sehingga itu memaksimalkan keuntungannya. Kemudian setelah kita mencari tahu yang A, kita hitung yang B. Kita hitung keuntungan yang diperoleh oleh PT Jaya Makmur. Oke, kira-kira seperti itu. Aku izin share screen. Oke, apakah udah kelihatan? Udah bang. Oke, jadi nomor ini sebenarnya relatif sederhana. Yang pertama kita dikasih kurva total cost-nya. Ini aku tulis ulang dari soalnya. Kemudian kebetulan di soal itu udah dikasih MC-nya berapa kurva marginal cost. Nah, sebenarnya MC ini bisa aja nggak dikasih di soal.
Kalau misalnya nggak dikasih di soal, kita bisa dapatin MC dengan menurunkan kurva total cost. Jadi ini sebenarnya MC itu adalah turunan dari kurva total cost. Cara turunannya itu gampang, jadi kayak kalau misalnya 5Q kuadrat, berarti nanti 2-nya dikali 5, dia jadi 10Q, pangkatnya dikurangin 1, ini pangkat 2 jadi pangkat 1, jadi 10Q pangkat 1, kurang. Di sini kalau yang konstanta, konstanta itu berarti yang nggak punya variabel, yang kayak ini 54 juta, dia langsung jadi 0. Yang 16Q, Q-nya jadi pangkat 0 itu kan berarti 1 kan. Q pangkat 0 berarti 1, berarti 16.000 dikali 1, berarti kurang 16.000. Kalau tadi kan 2 dikali dulu ke koefisiennya, baru nanti pangkatnya kurang 1. 16.000 pun sama, pangkatnya kan pangkat 1 dikali dulu sama 16.000-nya, tetap 16.000. Q-nya kurang 1 pangkatnya, jadi Q pangkat 0. Q pangkat 0 itu berarti 1. Itu cara nurunin kalau misalnya nanti teman-teman tuh ketemu soal yang nggak dikasih MC-nya. Oke, itu agak teknis. Kita lanjutin. Kemudian, seperti yang udah dimention kedua rekan saya tadi, mereka bilang bahwa golden rule-nya adalah MR sama dengan MC. Nah, kita cuma tahu MC. MR itu apa? Nah, kita kembali lagi ke konsep marginal. Apa itu marginal? Marginal itu dari kata margin. Margin itu bisa kita artikan selisih. Misalnya kalau kita punya data, misalnya pas Q-nya 1, Q-nya 1 terus cost-nya misalnya 10, cost atau value-nya itu 10, terus Q-nya meningkat kedua dia jadi 14. Margin itu tuh artinya selisih dari 14 ke 10. Berarti ini bisa kita bilang marginnya tuh 4. Kalau misalnya teman-teman lihat, di sini MC itu kan merupakan turunan dari total cost. Kalau kita review kembali ke matematika, ini adalah fungsi kuadrat, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita gambar, dia pasti gambarnya tuh melengkung. Dia kayak U-shape. Sehingga turunan dari fungsi yang melengkung ini itu adalah fungsi linear. Seperti yang kita lihat di MC. Jadi, karena kita ada diminishing marginal, sehingga marginal dari cost itu tuh akan berbeda-beda tergantung pada tingkat output berapa. Mungkin ketika outputnya awal-awal dia MC-nya tuh mungkin masih besar, atau mungkin ketika outputnya meningkat dia MC-nya mulai makin kecil, atau sebaliknya, atau bagaimana tergantung perusahaannya. Nah, kalau misalnya kita mengacu ke tadi, karena TC itu adalah fungsi kuadrat, turunannya adalah fungsi linear, si MC ini. Itu tidak ada masalah. Kemudian bagaimana kita mencari MR? Karena kita harus untuk mencari tahu key optimal, key yang memaksimalkan keuntungan perusahaan, kita harus MR sama dengan MC. Artinya kita harus cari MR-nya berapa. Kita kembali ke fungsi total revenue. Karena MC adalah turunan dari total cost, berarti MR adalah turunan dari fungsi total revenue. Ini kita menggunakan yang matematika ekonomi lagi. Total revenue itu tuh kita dapat dari price kali quantity. Artinya ini akan menjadi fungsi linear, bukan bukan fungsi kuadrat, karena dia tidak ada pangkatnya cuma pangkat 1. Turunan itu kan tadi MC kita turunkan terhadap Q kan variabelnya, maka TR kita turunkan juga terhadap Q. Mungkin ku tulis ulang di sini. TR di sini sama dengan P kali Q. Kalau misalnya kita menurunkan MR terhadap Q ini kan sama saja dengan PQ kan. Jadi kita melihat P itu sebagai koefisien dan Q sebagai variabel. Di sini sama saja seperti Q-nya itu adalah pangkat 1. Maka kalau misalnya kita turunkan terhadap Q-nya 1 kali P tetap P, Q-nya jadi pangkat 0. Q pangkat 0 itu adalah 1. Berarti itu sama saja seperti P dikali 1. Artinya, turunan dari TR atau yang kita sebut dengan marginal revenue adalah P. P-nya berapa kita ke data soal. Di situ, sorry bentar. Kalau di soal itu tuh price-nya ada di 24.000. Maka tinggal kita masukkan ke persamaan yang ini. Persamaan yang golden rule tadi, MR sama dengan MC, kita masukkan. Di sini adalah MC-nya, di sini adalah MR-nya. Terus tinggal kita selesaikan secara matematika, secara matematis. 16.000 pindah ke ruas kanan, minus jadi plus, di sini jadi tambah. 10Q, berarti 10Q sama dengan 40.000, berarti Q sama dengan 40.000 dibagi 10, 4.000. Maka,
Kalau perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan, perusahaan tuh harus memproduksi di 4.000 unit. Itu jawaban untuk poin A. Kalau misalnya kita mencari poin B, itu tuh gampang karena kita sudah mendapatkan key-nya, kita sudah punya key, dan kita sudah punya P. Sehingga kurva TC-nya tinggal kita masukkan key yang sudah kita dapat 4.000 ini ke persamaan ini. Maka akan memperoleh kurva total cost-nya segini, 16 juta sekian. Kemudian untuk mencari tahu total revenue-nya, tinggal kita masukkan ke fungsi dari total revenue itu sendiri, price kali quantity. Price-nya 24.000, quantity-nya 4.000. 24.000 kali 4.000, 96 juta. Sehingga profit, kalau kita disuruh menghitung keuntungan adalah yang total revenue dikurangi total cost. 96.000 dikurangi dengan 96 juta dikurangi dengan 16 juta. Kita dapatlah 79 sekian. Nah, ini lumayan sederhana. Teman-teman harusnya tidak kesulitan. Tinggal nanti mereview kembali lagi perhitungannya seperti apa untuk bisa mengerjakan soal seperti ini. Kemudian lanjut, ini soal berikutnya. Aku udah bikin coret-coretannya dikit. Aku bacain aja soalnya. Ini soal nomor 1. Soalnya lumayan singkat. Jadi, intinya kedua kurva ini, sorry, merupakan kurva dari pasar tempe. Kedua kurva ini ya, yang kiri atau kanan. Nanti yang kiri ini adalah untuk em, yang A, ini yang untuk yang B. Jadi ini satu A, ini satu B. Karena duanya tuh beda kasus. Jadi sebenarnya yang diminta di soal tuh nanti kita menganalisis shifting dari kurvanya. Oke, sebelum ke situ aku bacain dulu soalnya. Jadi soalnya itu adalah kita disuruh menjelaskan pengaruh dari kondisi-kondisi berikut terhadap keseimbangan pasar tempe, sertai grafik untuk mendukung penjelasan. Jadi kita akan dikasih kondisi, terus kita akan menjelaskan dampak dari kondisi tersebut terhadap keseimbangan pasarnya itu gimana. Kemudian kita sertai dengan grafiknya mana yang shifting. Kita masuk ke yang satu a kondisi pertama. Kondisi pertama adalah harga kedelai sebagai bahan baku tempe itu mengalami kenaikan. Kalau misalnya harga kedelai naik sebagai bahan baku tuh lebih ngaruh ke pembeli atau penjual. Pasti kalau berdasarkan logika itu akan lebih ngaruh ke penjual karena dia dari sisi produsennya, dia memproduksi tempe kemudian akan menjual. Sehingga impact dari bahan baku itu akan terhadap kurva supply-nya. Selanjutnya tinggal kita tentukan supply-nya akan shifting kiri atau shifting kanan. Nah, cara tentukannya itu sebenarnya teman-teman bisa bayangkan ada garis putus-putus begini. Atau teman-teman juga bisa bayangkan kalau, bentar. Jadi garis yang teman-teman buat tuh bebas. Bisa bisa dari sumbu secara vertikal ataupun sorry, horizontal ataupun vertikal. Kita bahas yang bagaimana kalau dia tuh horizontal dulu. Kalau misalnya horizontal, ini kan berarti pada P sekian akan ada perubahan kuantitas. Di sini kuantitas awal, di sini kuantitas akhir setelah dia shifting kan. Kondisi yang terjadi adalah bahan baku mahal. Bahan baku mahal. Di sini sebenarnya lebih gampang. Kita jangan pakai secara horizontal, kita pakai analisis yang secara vertikal saja teman-teman. Di sini berarti key-nya tuh di garis ini ya teman-teman. Di sini perpotongan supply satu dan juga supply 2 gitu. Sorry, bentar. Harga bahan baku meningkat. Oh, sorry. Ini kurvanya aku gambar kebalik. Ini harusnya supply satu, ini harusnya adalah supply 2. Jadi, kenapa dia shiftingnya ke kiri atau ke atas sama aja? Karena kalau misalnya pada key yang sama, ketika bahan baku meningkat, berarti cost produksinya meningkat, berarti HPP-nya meningkat. Kalau HPP-nya meningkat, sementara perusahaan atau produsen tuh ingin tetap untung, ingin tetap menjaga margin, maka dia akan menaikkan harga. Misalnya HPP-nya tuh dari 10 meningkat ke 15 nih misalnya, karena kenaikan bahan baku. Anggaplah harga jual awalnya tuh di 14. Kalau misalnya dia tetap mempertahankan di 14,
Tetap mempertahankannya artinya dia tidak shifting kurvanya. Dia akan rugi. Cost-nya 15, dia cuma jual di 14 rugi. Sehingga dia harus menaikkan harga atau menaikkan penawarannya. Maksudnya penawarannya dalam sisi value yang dia tawarkan kepada pasar. Sehingga shifting yang terjadi adalah dia shifting ke kiri dari supply satu ke supply 2. Nanti tinggal teman-teman jelaskan. Fenomena yang terjadi adalah harga bahan baku meningkat, itu akan mempengaruhi supplier, mempengaruhi dari sisi supply-nya, dari sisi penjualnya, karena itu mempengaruhi cost of production-nya. Kemudian teman-teman jelaskan dampak dari shifting-nya itu apa. Dia shifting ke kiri, dampaknya maka equilibrium-nya dari titik sini akan geser ke titik sini. Teman-teman jelaskan. Dampak dari equilibrium yang berubah adalah harganya meningkat, price-nya meningkat. Itu sudah masuk akal karena kalau bahan baku meningkat pasti harga jualnya akan meningkat. Sama kayak bensin meningkat pasti harga jual barang-barang pasti meningkat. Itu kalau dilogikakan. Terus dari sisi demand-nya, sorry, dari sisi kuantitasnya dia berkurang. Dari titik sini ke titik sini, berarti kan Q-nya akan berkurang kan. Kenapa Q-nya berkurang? Karena demand-nya tuh konstan sementara harganya makin mahal. Maka pembeli itu seolah-olah ketika dihadapkan dengan harga yang meningkat, mereka akan mengurangi jumlah permintaannya. Itu dari kita bahas kembali dari sisi hukum permintaan. Itu untuk kondisi pertama kira-kira seperti itu. Jadi singkatnya adalah teman-teman lihat fenomenanya, kemudian analisis kira-kira lebih relate ke supply atau demand, ke penjual atau pembeli. Kemudian setelah itu teman-teman analisis kira-kira dampaknya itu buat dia shifting ke kanan atau shifting ke kiri. Kemudian setelah dia shifting, teman-teman jelaskan perubahan equilibriumnya itu apa dari segi price dan juga dari segi kuantitinya. Nah, cukup kalau udah kayak gitu harusnya udah benar sih untuk menjawab esai. Kemudian kita bahas ke fenomena yang kedua. Di sini fenomena yang kedua adalah harga tahu mengalami kenaikan sebagai barang substitusi dari tempe. Mungkin aku tulis dulu, ini ada tahu, ini tempe. Kalau misalnya mereka berdua ini adalah barang substitusi, artinya saling menggantikan kan. Jadi bisa kita bilang kayak saingan antara tahu dan tempe. Kalau misalnya mereka dua saingan, artinya dari segi demand tuh akan lebih suka yang lebih murah. Misalnya awalnya nih sama nih, tahu sama tempe ini sama dari segi price-nya. Kalau misalnya sama, berarti dari pasarnya tuh nggak akan ada gejolakan, nggak akan ada perubahan. Tetapi kondisi yang terjadi adalah harga tahu ini mengalami kenaikan. Berarti bisa kita tulis lebih mahal. Kalau tahu lebih mahal, maka customer-customer yang awalnya beli tahu pasti akan beralih ke tempe semua. Karena kalau misalnya tahu lebih mahal, maka tempe akan jadi relatif lebih murah. Meskipun harganya mungkin nggak berubah, tapi karena tahu lebih mahal, dia bakal jadi relatif lebih murah. Kalau customer yang awalnya beli tahu beralih ke tempe semua, artinya demand-nya tuh akan shifting ke kanan. Karena pada, mungkin kita bisa bikin secara vertikal begini, pada price yang sama di garis yang hitam ini, pada price yang sama, kuantitas yang diminta tuh meningkat. Kenapa? Mungkin awalnya dia cuman kuantitas yang diminta tuh cuman 10 misalnya. Terus akhirnya dia geser ke 15 misalnya. Nah, kenapa bisa kayak gini? Karena akan ada tambahan customer-customer baru yang beralih dari tempe. Sorry, beralih dari tahu. Karena tahu jadi lebih mahal. Jadi teman-teman baca fenomenanya, analisis, oh ini kan barang substitusi. Berarti barang saingan. Ketika barang saingan lebih mahal, berarti demand akan gak minat ke barang saingan dan akan beralih ke tempe. Kalau demand beralih ke tempe, maka demandnya akan shifting ke kanan. Kemudian teman-teman jelaskan equilibriumnya berubah dari titik sini ke titik sini. Nanti teman-teman jelaskan mulai dari yang alurnya dari awal tadi, kenapa fenomena ini bisa berpengaruh ke demandnya. Kemudian teman-teman jelaskan kenapa demandnya bisa shifting. Selanjutnya jelaskan shiftingnya tuh price-nya akan semakin mahal karena apa mungkin bisa ditambahkan dari seningnya dan juga kuantitasnya akan meningkat bisa ditambahkan dari seningnya dan juga gambar kurvanya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu untuk tambahan pembahasan esai. Mungkin sekian dari saya.
Ya mungkin sebelum kita selesaiin pertemuan body help yang kali ini, apakah ada teman-teman yang masih ingin bertanya atau mungkin ada materi yang ingin dijelaskan? Oke, karena sepertinya tidak ada dari Bang Lai juga dan Bang Randi sepertinya sudah cukup. Untuk pertemuan kali ini kita selesaikan di sini aja. Terus mungkin untuk teman-teman yang nggak sempat ikut, tenang aja nih kita udah record. Nanti akan diupload ke YouTube di program. Jadi ditunggu aja linknya di eh, kanal Badi program yang udah ada, yang tempat kalian join ini. Nanti akan aku infokan lagi mungkin lewat William atau teman-teman Arsana lainnya. Oke, terima kasih semuanya sudah mengikuti.